Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini kami sampaikan kepada Bapak Menhankam Republik Indonesia, Bapak Panglima TNI Republik Indonesia. Kami dari Gaza, yaitu Gerakan Akhir Zaman, yang secara khusus mengamati dan mencermati kaitan dengan fase akhir zaman. Bahwa Bapak Menhankam dan Panglima yang kami hormati, ada sebuah pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa di akhir zaman itu akan ada orang yang menerima mimpi-mimpi sebagai bentuk kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, setelah kematianku tidak ada lagi wahyu kecuali dalam bentuk mimpi. Jadi artinya kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung masih ada, tapi dalam bentuk mimpi. Dan ternyata alhamdulillah sudah terjadi, dan ini dialami oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan. Beliau mimpi bertemu dengan Allah di balik tabir 500 kali, dan 300 kali mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman ini tidak ada lagi orang yang memiliki anugerah seperti itu, bisa mimpi ketemu dengan Allah sampai 500 kali walaupun di balik tabir. Dan isi mimpinya itu mengenai hal-hal yang sifatnya global dan besar, menyangkut kehidupan manusia, menyangkut berbagai peristiwa yang akan terjadi di belahan dunia ini. Bapak Menhankam dan Bapak Panglima TNI, tentu kami tidak ingin secara terbuka sekali melalui video ini. Namun ada hal-hal yang penting, poin-poin penting yang ingin kami sampaikan. Pertama, bahwa misalnya virus corona sudah dimimpikan oleh Muhammad Qasim beberapa tahun yang lalu dan terjadi. Keruntuhan ekonomi pun sudah dimimpikan oleh Muhammad Qasim dan ternyata terjadi. Tentu terjadi karena ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hampir 800 kali mimpi tersebut tadi, sekarang ini sudah hampir kurang lebih ada 40 mimpinya yang terbukti benar, dan mimpinya hal-hal yang besar sekali. Jadi ini tidak mungkin mimpi bunga tidur, karena ini menyangkut hal-hal, menyangkut kehidupan manusia, menyangkut geopolitik dunia ke depan. Misalkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada Muhammad Qasim bahwa Turki akan jatuh, Turki akan diserang. Perjuangan Erdogan sebagai presiden Turki dari mulai setahun 2 tahun yang lalu sudah dimimpikan. Kami sudah tahu arah Turki kemana, karena sudah ada dalam mimpi Muhammad Qasim. Demikian juga Arab Saudi sudah dimimpikan oleh Muhammad Qasim juga akan jatuh. Dan akan terjadi peristiwa yang sudah baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan, yaitu akan terjadi Malhamah Kubro dalam waktu tidak terlalu lama. Kami mau menyampaikan juga beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa umur umat Islam itu tidak sampai 1500 tahun. Yang dimaksud dengan umur umat Islam itu bukan kiamat, tetapi dimatikannya orang-orang yang masih memiliki keimanan. Yang tersisa nanti adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan itu nanti baru menuju kepada kiamat. Jadi kita tidak bicara soal kiamat ini, kita bicara kaitan dengan huru hara akhir zaman. Bapak Menhankam dan Bapak Panglima TNI, kenapa kami Gaza harus bicara kepada Bapak sekalian? Karena ini menyangkut kepentingan geopolitik dan pertahanan Republik Indonesia.
Bapak Menhankam dan Bapak Panglima TNI, di dalam mimpi Muhammad Qasim, Allah sudah menyampaikan berita bahwa Indonesia akan terlibat bersekutu dengan Pakistan, bergabung dengan Pakistan, demikian juga Malaysia dan beberapa negara timur lain terlibat dalam Perang Dunia Ketiga. Maka dari itu, kami ingin menyampaikan satu saran sederhana kepada Bapak Menhankam yang juga ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk ketahanan pangan kita. Mohon semua kebijakan saat ini, lihatlah, bacalah, telitilah mimpi Muhammad Qasim tentang geopolitik. Mohon kebijakan yang akan dilakukan oleh Bapak sebagai yang memiliki tanggung jawab dalam pertahanan Indonesia untuk memperhatikan bahwa Perang Dunia Ketiga memang tidak akan lama lagi. Dan ini sudah disampaikan juga oleh beberapa ulama yang sangat dikenal di dunia. Misalkan Syekh Imran Hussein. Beliau juga dapat mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang perang yang akan terjadi tidak lama lagi. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, kami siap diminta keterangan, siap dipanggil, siap menyampaikan mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Kami siap menyampaikan buku kumpulan mimpi Muhammad Qasim dan takwilnya, yang juga Bapak bisa sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai satu rujukan, ya, sebagai satu pertimbangan untuk kepentingan Indonesia ke masa depan. Jadi permohonan kami adalah semua langkah, semua kepentingan mohon dipertimbangkan dari sisi mimpi ilahi, dipertimbangkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tahu, kami paham apa yang kami sampaikan belum tentu menjadi pertimbangan, belum tentu juga didengar oleh Bapak-Bapak sekalian. Namun kami memiliki kewajiban. Kenapa demikian? Kami sudah yakin mimpi yang dialami oleh Muhammad Qasim adalah mimpi baik dan benar. Ya, karena di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan mimpi itu ada 3. Mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, definisinya harus baik dan benar. Kemudian mimpi bunga tidur, dan mimpi dari setan. Nah, kami sudah meneliti, insya Allah ini mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja pesan dari kami. Sekali lagi kami siap menjelaskan, menyerahkan berbagai berkas kumpulan mimpi Muhammad Qasim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.